Boleh di screenshot dan nanti di share di grup supaya kita apa ikuti pedoman dari pasca. Nanti diminta bukti-bukti perkuliahan kita. Ada Pak Zulkarnain atau Bu Agustina, Bu Yusniar, dan Bu Husna. Sebelum saya sampaikan ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti. Pak Zulkarnain itu kawan saya, Ustaz. Oh, satu apa? Pemakalah juga. Ya. Oh, Pak Zul ada ini, Pak Zul ada perspektif lain Pak Zul supaya narasumber yang menyampaikan tidak satu orang saja. Nggak ada, Pak. Nggak apa? Ada. Ada. Sudah disampaikan semua sama Pak ini ya. Iya, sudah. Karena perkuliahnya kita kan kerjasama, Pak, kan. Iya, iya. Sudah konsultasi dengan Pak Amin, udah saya share, udah kasih sama Pak Amin, udah konsultasi. Yang baru kita buat perkuliahan itu, Pak. Ada Bu Agus, Ibu nih, Bu 3 peserta. Kalau nggak ada langsung, tapi sebaiknya ada lah ya. Saya mau sampaikan nih pandangan Profesor Muhaimin. Mungkin Pak ada Bapak Ibu yang punya buku manajemen pendidikan, aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah madrasah ya. Ini ada beberapa hal menarik yang beliau sampaikan ya. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa mata kuliah kita ini kan filsafat ya, filsafat manajemen pendidikan Islam. Jadi ada filsafatnya. Harus kita bedakan ya penjelasan-penjelasan dalam bidang manajemen pendidikan Islam ya, atau disiplin manajemen pendidikan Islam sebagai ilmu dengan filsafat ya. Jadi itu juga terjadi biasanya ketika diskusi mengenai ilmu pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Islam. Itu banyak juga ya. Itu temuan Profesor Ahmad Tafsir ya. Setelah beliau menelaah buku-buku tentang ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam, Profesor Ahmad Tafsir itu menemukan bahwa hampir tidak ada perbedaan dalam penjelasan mengenai teori-teori dalam kajian ilmu pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Islam. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks perkuliahan kita atau bidang Bapak Ibu sekalian, juga seolah-olah tidak ada perbedaan penjelasan mengenai teori ilmu manajemen pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam sebagai ilmu dengan filsafat manajemen pendidikan Islam. Memang ini sebuah disiplin baru ya, sebuah disiplin baru dalam arti kata setelah reformasi ya, setelah era reformasi di Indonesia mulai banyak ditulis buku-buku tentang manajemen pendidikan Islam. Lalu kemudian ada mata kuliah filsafat manajemen pendidikan Islam. Tapi kita harus bedakan kajian-kajian filosofis dengan kajian-kajian saintis ya. Ya, maka di mata kuliah filsafat ilmu saya kira Bapak Ibu sudah bisalah membedakan atau mengetahui perbedaan antara filsafat dengan sains ya. Filsafat dengan sains. Kalau filsafat itu kita kembali ya, flashback kembali. Filsafat itu kan alat utama yang digunakan adalah akal ya. Akal. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan rasional tentang segala sesuatu. Nah, kalau kita terapkan ke dunia pendidikan, berarti penjelasan-penjelasan rasional mengenai pendidikan ya.
Jadi dia masih berupa perenungan-perenungan ya, hasil kontemplatif rasionalistik terhadap persoalan-persoalan pendidikan. Nah, kalau itu ditinjau dari sisi metodologis ya. Nah, kalau dalam sisi aplikatifnya, filsafat pendidikan nanti bisa diartikan sebagai penerapan filsafat dalam bidang pendidikan ya. Penerapan filsafat dalam bidang pendidikan. Nah, tetapi kembali ke filsafat tadi ya. Jadi filsafat itu bukan cenderung lagi, bahkan dia bersifat rasional ya. Filsafat itu bersifat rasional, di mana seorang pengkaji menggunakan pendekatan-pendekatan rasional dalam menjelaskan persoalan ya. Jadi alat utamanya itu adalah akal ya. Sehingga penjelasan-penjelasan filsafat itu murni adalah hasil olah akal ya. Berbeda dengan sains ya. Kalau kita lihat arti sains, sains itu adalah pengetahuan tentang dunia materi yang diperoleh lewat metode observasi dan eksperimen. Jadi sains itu objek kajiannya adalah dunia materi yang bersifat material. Kemudian metode untuk memperoleh pengetahuan itu adalah metode observasi dan eksperimen. Sehingga sains itu cenderung bersifat indrawi ya. Bersifat indrawi. Jadi beda dia, kalau filsafat dia rasio, akal. Kalau sains dia bersifat indrawi ya. Menggunakan panca indera. Filsafat metodenya itu metode rasional namanya, atau metode burhani, atau bahasa lainnya metode silogisme ya, atau metode silogistik. Kalau sains itu dia cenderung empirik ya, cenderung empirik. Nah, jadi beda dia filsafat dengan sains ya. Sains itu membutuhkan bukti-bukti ya, bukti-bukti konkret ya. Dan itu bisa disaksikan ya. Sebuah teori yang diungkap dalam sains itu harus bisa dibuktikan ya. Jadi memang sains itu memerlukan bukti empirik ya, bukti empirik. Sementara dalam kajian filsafat, teorinya itu rasional karena hasil olah akal budi dan belum tentu bisa dibuktikan ya. Belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya kalau terkait dengan kebenaran. Jadi di sini harus kita bisa bedakan kajian-kajian manajemen pendidikan sebagai sebuah ilmu dengan kajian-kajian filsafat manajemen pendidikan Islam. Di mana letak bedanya itu? Di awal kita ada mengungkap bahwa apa itu filsafat manajemen pendidikan Islam ya. Ada dua waktu itu ya, ada dua sebenarnya. Filsafat manajemen pendidikan Islam dari sisi teoritis dengan dari sisi praktisnya ya, metodologis dan aplikatif itu maksudnya. Jadi pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam secara dalam arti metodologis, dan yang kedua dalam arti aplikatif ya. Itu sebenarnya pemahaman saya saja terhadap pengertian-pengertian yang sudah ada. Ada yang metodologis, ada yang aplikatif. Yang metodologis tadi adalah bahwa filsafat manajemen pendidikan Islam itu adalah upaya menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang manajemen pendidikan Islam dengan pendekatan filosofis ya. Jadi metode filsafat diterapkan dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Artinya adalah bahwa para pakar dalam bidang manajemen pendidikan Islam itu
menggunakan metode filosofis untuk menyelesaikan problem-problem atau persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Jadi dalam pengertian metodologis ini, Bapak Ibu sebagai pakar dalam bidang manajemen pendidikan Islam dituntut untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan manajemen pendidikan Islam atau penyelenggaraan manajemen pendidikan Islam atau implementasinya di dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan dengan menggunakan metode yang digunakan oleh para filosof ya. Jadi kita harus mengenal metode filsafat lalu kita terapkan saat kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Itu pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam secara metodologis ya, secara metodologis. Jadi kita menggunakan metode filsafat ya dalam menyelesaikan problem-problem pendidikan Islam secara umum, khususnya problem-problem manajemen pendidikan Islam. Sehingga kajian kita siogianya adalah kajian rasional ya. Kajian rasional. Kemudian filsafat manajemen pendidikan Islam dalam arti aplikatif artinya kita menggunakan konsep-konsep para filosof dalam rangka menyusun teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Itu secara umum ya, kalau filsafat manajemen pendidikan. Nah, kita waktu itu ada menggunakan teori ya yang diambil dari pendapat Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani ya, bahwa menurut beliau filsafat pendidikan Islam itu adalah falsafah Islam yang diterapkan dalam dunia pendidikan ya. Aplikasi falsafah Islam dalam dunia pendidikan. Lalu dari teori itu kita ambil ya sebagai dasar untuk merumuskan pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam, bahwa filsafat manajemen pendidikan Islam itu adalah falsafah Islam atau ajaran Islam diterapkan dalam dunia manajemen pendidikan Islam. Artinya adalah bahwa kita hendak menghadirkan teori-teori manajemen pendidikan yang berdasarkan falsafah Islam atau ajaran Islam. Teori-teori manajemen pendidikan Islam yang kita rumuskan itu digali dari sumber-sumber Islam, baik dari peradaban nas, peradaban falsafah maupun peradaban sains ya. Hadratul nas, hadratul falsafah, dan hadratul ilm ya. Memang cenderungnya diskusi yang saya hadirkan beberapa pertemuan itu adalah mengenai filsafat pendidikan Islam dalam pengertian yang kedua, di mana Bapak Ibu diharapkan ke depan dapat menghasilkan karya-karya dalam bidang manajemen pendidikan Islam, dan itu Bapak Ibu susun berdasarkan ajaran Islam, mengingat bahwa peradaban Islam itu memiliki khazanah yang sangat kaya terkait teori ya, dan teori-teori yang disampaikan atau ajaran-ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis dan teori-teori yang disampaikan oleh para ulama itu bisa diaplikasikan ya di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan. Dan itu memang sudah mulai dilakukan oleh para pemikir kontemporer dan sebenarnya sudah diletakkan dasarnya oleh para ulama terdahulu ya. Jadi intinya adalah bahwa dalam kajian kita diharapkan mampu kelak dan sekarang belajar untuk menghasilkan ya teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam berdasarkan ajaran Islam ya. Itulah nanti yang membedakan antara
manajemen pendidikan secara umum dengan manajemen pendidikan Islam. Ya, karena kita menggunakan label Islam, maka sesungguhnya kita tidak boleh sama dalam menjelaskan teori manajemen pendidikan. Ya. Ya, kalau mata kuliahnya manajemen pendidikan Islam, maka ada label Islam. Lalu apa bedanya dengan manajemen pendidikan yang disampaikan atau dipelajari di perguruan tinggi umum? Kalau sama, maka tidak pantas ya label Islam itu dilekatkan pada mata kuliah manajemen pendidikan di perguruan tinggi Islam. Tapi karena itu dilekatkan, maka harus ada unsur-unsur Islam ya dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Ya bisa saja ya dari sisi nilainya ya bisa saja ya ada nilai-nilai Islami dalam pengkajian manajemen pendidikan. Itu paling tidak ya seperti itu ya. Nah, tetapi seyogianya ya sumber-sumber yang kita gunakan saat kita mendiskusikan tentang tema-tema manajemen pendidikan Islam itu harus diambil dari tiga peradaban itu ya, dari Al-Quran hadis, karya para ulama dan karya para ilmuwan. Oke, itu ya. Jadi harus kita bedakan mana kajian filsafat pendidikan Islam, filsafat manajemen pendidikan Islam dengan ilmu manajemen pendidikan Islam. Satu filsafat, satu sains ya. Kalau kajian filsafat dia filosofis, rasional ya. Kalau ilmu dia bersifat indrawi, bersifat empirik ya. Dan konsep kebenarannya pun berbeda. Kalau kebenaran kebenaran sains itu dia tentatif ya. Sebuah teori dikatakan benar sepanjang tidak ada teori lain yang membatalkannya ya. Berbeda dengan kebenaran secara filosofis ya. Jadi alat ukurnya berbeda. Baik. Kajian kita hari ini adalah manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam. Jadi kita perlu tahu dulu apa itu manajemen pendidikan Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Tadi sudah disampaikan Pak Amin terkait dengan fungsi ya Pak Amin ya. Tadi Pak Amin sebutkan terkait yang implementasi ya Pak Amin ya. Terkait yang implementasi, apa saja dari Pak Amin bisa diulang karena perlu penyegaran kembali ya. Tadi ada implementasi, ada 4 aspek tadi apa saja Pak? Planning, organizing, actuating, dan controlling ya Pak Amin ya. Gitu ya Pak Amin ya. Oke, itu tadi Pak, yang tadi, yang terlewat tadi. Oke, ya beberapa implementasi pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam. Jadi memang konsep bahwa manajemen pendidikan Islam itu kan berkaitan dengan diskusi mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Ini kan teori yang secara umum kita kenal ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah fungsi ya, fungsi-fungsi manajemen ya. Ini kira-kira kalau kita telusuri Pak Amin, ini pendapat siapa ini Pak Amin? Ada nggak informasi yang bisa kita peroleh? Memang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen ini ada banyak pendapat ya Pak Amin ya, ya kan? Memang cenderung dipahami bahwa fungsi dalam implementasi manajemen itu terkait dengan ini ya.
Tapi memang sumber-sumber mengenai ini adalah sumber-sumber barat ya. Sumber-sumber barat di mana pakar-pakar manajemen pendidikan Islam dari kalangan muslim banyak mengakomodasi pandangan para ahli barat ya, bahwa fungsi manajemen pendidikan Islam itu terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sejauh ini tidak ada kita temukan bahwa ada ulama klasik ya yang membicarakan tentang persoalan ini ya. Karena memang studi tentang manajemen pendidikan ini barangkali ditemukan dan dikembangkan di dunia barat ya. Jadi pakar barat lah yang mengembangkan disiplin manajemen pendidikan Islam. Tapi sebenarnya belum tentu juga ya, mengingat bahwa peradaban barat modern itu dipengaruhi oleh peradaban Islam ya. Jadi banyak para pemikir barat yang mendapatkan inspirasi dari para ulama klasik. Nanti Bapak Ibu bisa baca buku-buku dalam bidang sejarah Islam ya, yang ditulis oleh orang barat sekalipun, bagaimana pengaruh Islam terhadap peradaban barat abad pertengahan ya. William Montgomery Watt saya kira itu dia ada menulis buku tentang pengaruh Islam terhadap peradaban barat modern ya. William Montgomery Watt. Bernard Lewis juga ada saya kira. Jadi banyak ya pakar-pakar barat yang menyebutkan bahwa peradaban barat modern itu memiliki hutang budi terhadap peradaban Islam era klasik ya. Jadi peradaban barat itu adalah kelanjutan atau melanjutkan dari peradaban Islam. Tetapi ya, tentu saja ada perbedaan antara peradaban Islam dengan peradaban barat ya. Peradaban Islam itu tidak mengenal sekularisme ya. Agama dan sains itu adalah saling mendukung ya. Berbeda dengan peradaban barat, agama dan sains itu tidak bisa bersatu. Maka oleh karena itu konsep peradaban barat itu berada di bawah kendali sekularisme ya. Oke. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban barat modern yang maju saat ini itu berhutang terhadap peradaban Islam. Jadi sains yang dikembangkan oleh para ilmuwan barat itu adalah kelanjutan atau pengembangan dari sains yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim klasik. Nah, terkait dengan bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan kita ketahui kalau kita bicara sejarah pendidikan Islam itu para ulama muslim telah lama mendiskusikan tentang konsep-konsep pendidikan Islam. Nah, pertanyaannya apakah ada gagasan-gagasan para ulama klasik dari dunia Islam yang membicarakan atau terkait dengan manajemen pendidikan Islam? Nah, kita tidak tahu persisnya. Nah, tapi perlu itu diselidiki. Apakah ada dasar-dasar kajian manajemen pendidikan Islam dalam karya-karya para ulama klasik? Ya, saya kira belum ada studi seperti itu untuk menunjukkan apakah benar ya kajian-kajian manajemen pendidikan itu diinisiasi oleh para ilmuwan barat ya. Kita bisa menduga, yaitu kan kajian filosofis ya, kajian rasional, apakah benar kajian manajemen pendidikan itu pertama sekali diinisiasi oleh para ilmuwan barat, mengingat bahwa peradaban barat modern itu banyak mendapatkan pengaruh ya dari dunia Islam. Banyak ilmuwan barat modern ya mendapat inspirasi dari para ulama muslim ya. Nah, tapi terlepas dari kajian seperti itu, kita bisa berpikir seperti itu ya, bisa berpikir seperti itu. Tapi oke lah ya, banyak buku-buku manajemen pendidikan Islam ya, buku-buku manajemen pendidikan Islam ini misalnya yang saya lihat Budi Abdullah ya, ini
pengantarnya ini, karangan U Saifullah ya, Manajemen Pendidikan Islam. Tapi di dalamnya disebutkan bahwa eh, si penulis menyebut fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli barat ya. Dan kesimpulannya adalah seperti yang disampaikan Pak Amin tadi, bahwa fungsi manajemen pendidikan Islam itu terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada 4 Pak ya. Tapi kalau menurut U Saifullah ini ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi ya. Tapi nanti saya akan fotokan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 ya. Ada 12 pakar yang menyebut tentang fungsi-fungsi manajemen secara berbeda ya. Nanti saya fotokan, dan saya kira di buku yang dimiliki oleh Pak Amin, saya kira ada juga itu. Mulai dari pendapat Lois Allen ya, John R. Baseline, Henry Fayol, Gulich ya, Kohn dan O'Donnell, William Newman ya, George R. Terry, Urwig, banyak sekali nih. Jadi ada banyak pandangan tentang fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi tapi memang titik temunya pada 4 atau 5 ya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, ada yang menambahkan evaluasi ya. Yang sederhana ini pandangan Lois E. Allen ya. Katanya fungsi-fungsi manajemen itu leading, planning, organizing, dan controlling ya. Tapi ada juga para ahli yang sangat merinci. Saya pernah sampaikan dalam slide ya, ada 13 fungsi manajemen sebagaimana terdapat dalam buku U Saifullah itu. Artinya adalah bahwa fungsi manajemen itu memiliki banyak ragam ya, beragam. Setiap ahli itu menyebut fungsi yang ada kesamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Ada yang sederhana dan ada yang sangat rinci. Nah, ketika kita membicarakan tentang manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam, maka terkait dengan fungsi, kita mau pakai teori yang mana. Oleh karena itu, Pak Amin perlu tuh di makalahnya atau di slide-nya disebut Bapak menggunakan teori siapa ya. Nah, kita perlu itu membiasakan ya, karena saya pribadi pun bukan pakar dalam bidang manajemen pendidikan Islam, sehingga kita perlu ketika kita menyebut fungsi manajemen pendidikan Islam, kita menggunakan teori siapa. Nah, itu adalah bentuk dari tanggung jawab moral kita ketika kita kaji minggu lalu ya. Ada moral akademik kita ya, ketika kita menyebut fungsi manajemen pendidikan Islam, maka kita menggunakan konsep siapa. Mengingat ada banyak konsep mengenai fungsi-fungsi manajemen. Jadi kalau kita lihat pandangan U Saifullah ya, jadi jadi implementasi manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam bukan sekedar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, tapi banyak lagi ya. Jadi banyak lagi. Apa saja itu? Saya kira waktu itu ada Bapak Ibu screenshot ya. Kebetulan saya tidak menggunakan laptop, jadi nggak bisa saya tampilkan. Tapi itu ada 13 item ya. Oke, ini kebetulan ada ini. Jadi fungsinya itu dimulai dari planning ya, perencanaan, pengorganisasian yang kedua, kemudian leading ya, kepemimpinan, kemudian pengarahan ya, kemudian ada juga
pemberian inspirasi ya, motivating, koordinasi ya, atau pengorganisasian, pengawasan yang ketujuh, mengevaluasi yang kedelapan, penyampaian reporting ya atau penyampaian perkembangan kegiatan. Yang kesembilan, yang ke-10 itu penyusunan personalia ya, staffing, budgeting ya, penyusunan anggaran biaya, penggerakan ya, actuating dan forecasting ya, meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran. Jadi ketika kita bicara tentang penerapan manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam, maka terkait dengan fungsi ada 13 menurut pakar lain ya. Yang disampaikan Pak Amin itu betul, nggak salah, karena ada ahli yang mengatakan bahwa fungsinya itu terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atau tambah evaluasi. Karena ada pendapat yang lebih menyederhanakan terkait dengan fungsi. Tapi seperti yang di awal saya sampaikan, kita perlu mengetahui pandangan-pandangan lain ya, memperluas wawasan kita. Kemudian itu tentang itu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa memang okelah kita sepakati manajemen pendidikan itu diinisiasi oleh pakar barat ya, terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengawasan. Sehingga teori-teori tentang perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan serta pengawasan tentu saja berdasarkan paradigma barat ya, berdasarkan paradigma barat ya. Tentu saja teori mereka tentang fungsi manajemen itu dipengaruhi oleh ideologi yang mereka utarakan ya, teori yang mereka temukan ya. Ya Bapak Ibu ketika menjelaskan tentang perencanaan sebagai muslim yang taat pasti menyisipkan nilai-nilai Islam dalam teori tentang perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, jadi tadi memang harus kita akui bahwa teori tentang fungsi manajemen itu banyak diutarakan oleh pakar barat, dan tentu saja substansi dari teori mengenai perencanaan sampai pengawasan itu banyak bernuansa barat ya, banyak bernuansa barat atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di barat. Bisa saja itu relevan dengan nilai-nilai Islam, bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang penting kita kritis. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan teori ini dalam dunia manajemen pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Kita bisa menggunakan teori barat ini, tapi kita harus ingat teori yang disampaikan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naqib Al-Attas, dua di antara pakar Islam di era kontemporer yang membicarakan tentang islamisasi pengetahuan ya. Pada pertemuan yang keberapa itu saya lupa, saya ada kenalkan tokoh yang bernama Ismail Raji Al-Faruqi dalam bukunya The Islamization of Knowledge ya. Jadi Al-Faruqi mengatakan bahwa ada perbedaan antara sains barat dengan sains Islam. Sains barat itu dipengaruhi oleh ideologi barat ya, setidaknya sekularisme ya, sehingga sains barat itu tidak memiliki spirit keagamaan ya, karena di barat itu sains tidak dipengaruhi oleh agama, mengingat agama tidak mencampuri urusan pengembangan sains dan teknologi ya. Tapi berbeda dengan Islam ya, dengan dunia Islam, dengan sains Islam, bahwa sains itu tidak boleh lepas dari agama. Agama harus ikut menjadi dasar dalam pengembangan sains. Kita perlu membaca buku Maurice Bucaille ya. Terlepas dari kontroversi buku itu, banyak kritik. Dalam bahasa Indonesia bukunya berjudul Bible, Quran dan Sains ya, Bible, Quran dan Sains. Ada hal menarik yang menjadi kesimpulan dari Maurice ya.
bahwa temuan-temuan sains modern itu semuanya bertentangan dengan doktrin Bible, tapi relevan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu temuan penting dari Maurice Bucaille ya. Itu menunjukkan bahwa memang ya beda ya, beda Bible dengan Al-Quran. Tapi dari sisi sains Barat dan sains Islam ya, bahwa memang ada semacam cocokologi dari dari Maurice ini, bahwa sains modern itu sesuai dengan Islam, meskipun itu terlalu dini kesimpulannya ya, bahwa memang kalau kita baca buku misalnya Profesor Mulyadi Kartanegara, sains Barat itu tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam ya, belum tentu sesuai dengan paradigma Islam, mengingat sains Barat itu disusun berdasarkan paradigma sekularisme, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi konsep-konsep pendidikan yang dikembangkan oleh pakar Barat memang canggih dan modern, tetapi kita harus sadar bahwa pakar-pakar Barat yang membicarakan tentang pendidikan itu bukan seorang Muslim, dan dia mengembangkan konsep pendidikan yang bebas nilai ya. Bebas nilai artinya adalah bahwa konsep pendidikan yang mereka hadirkan itu tidak terkait dengan, atau tidak dikaitkan, atau tidak berdasarkan agama tertentu, walaupun dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bisa baca buku Profesor Mulyadi Kartanegara ya, betapa sains Barat itu dipengaruhi oleh sekularisme ya, sehingga teori-teori yang disampaikan para pemikir Barat belum tentu sesuai dengan paradigma atau ajaran Islam. Termasuk ya buku-buku tentang manajemen pendidikan ya, yang ditulis oleh para ilmuwan Barat ya, memang canggih, kontributif, dan informatif, tetapi kita harus kritis terhadap teori-teori yang mereka sampaikan, karena teori-teori yang mereka hasilkan dalam bidang manajemen pendidikan itu disusun berdasarkan pandangan hidup dari si penulisnya atau si penemunya. Kalau dia seorang ateis, maka tentu saja konsep mereka tentang manajemen pendidikan sama sekali tidak didasarkan pada pandangan keagamaan, apalagi Islam ya. Nah, sehingga cenderung teori-teori yang mereka sampaikan itu rasional saja, rasional, dan terkadang tidak relevan atau bertentangan malah dengan ajaran Islam. Disinilah relevansi dari buku The Islamization of Knowledge karangan Ismail Raji Al-Faraughi. Perlu dibaca ya, bahwa pakar Muslim kontemporer perlu melakukan Islamisasi terhadap sains Barat ya, termasuk dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan ya. Boleh kita gunakan kerangka mereka, misalnya terkait dengan fungsi manajemen ya, ada 4, ada 5 misalnya, fungsi pengawasan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan dan evaluasi. Boleh kita gunakan kerangka ini, tapi kita harus melakukan Islamisasi terhadap konsep pakar Barat dalam bidang manajemen pendidikan terkait dengan fungsi ini. Misalnya apa pandangan pakar Barat dalam bidang manajemen pendidikan mengenai fungsi perencanaan, bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana pengarahan, bagaimana pengawasan. Nah, sebagai pakar yang berasal dari atau berlatar belakang Muslim, kita harus kritis terhadap pandangan mereka tentang konsep-konsep perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi ya. Nanti bisa saja ya ada pandangan yang relevan dengan ajaran Islam. Itu sah-sah saja, karena memang ada titik temu antara
Islam dengan peradaban lain. Tetapi jangan lupa nanti tentu saja ada perbedaan antara Islam dengan Barat. Nanti bahkan juga ada pertentangan antara Islam dengan konsep Barat atau juga khususnya terkait dengan teori-teori mengenai manajemen pendidikan Islam. Jadi kalau kita gunakan teori Ismail Al-Raji Al-Faruqi, maka tentu relevan ya untuk mengislamisasikan konsep manajemen pendidikan yang dikenalkan oleh dunia Barat. Bukan berarti kita menolak mentah-mentah, kita harus akui ada kontribusi Barat terhadap pengembangan sains dan teknologi. Tapi kita perlu ya menghadirkan teori pendidikan, khususnya manajemen pendidikan Islam yang sesuai dengan akidah kita. Apa saja yang bertentangan itu perlu kita dalami ya. Tapi secara umum para pakar mengakui bahwa sains yang dikembangkan di Barat itu dipengaruhi oleh sekularisme ya, sekularisme. Ada titik temu pasti ada, tetapi jangan lupa pasti ada perbedaan bahkan pertentangan antara sains Barat dengan Islam. Oke, itu terkait dengan manajemen pendidikan ya, kajian kritis lah ya. Jadi memang dalam kajian-kajian filsafat itu kita harus kritis ya. Kritis itu kan salah satu ciri berfilsafat ya. Jadi filosof itu dia sangat kritis, tidak mudah percaya dengan apa yang sudah ada, tidak mudah percaya dengan apa yang ditemukan oleh pakar lain ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian juga harus kritis terhadap apa yang saya sampaikan. Tapi kalau menerima itu tidak kritis. Ya. Jadi ciri-ciri dalam kajian filsafat itu adalah kritis. Kritis terhadap teori yang disampaikan oleh Barat mengenai manajemen pendidikan Islam. Waktu itu saya ada ungkap tentang kepemimpinan ya, teori tentang kepemimpinan. Apakah sama ya kepemimpinan menurut Barat dengan kepemimpinan menurut Islam? Tentu saja ya berbeda, tidak sama. Ya, tidak sama. Dalam ibadah misalnya, ya, dalam ibadah ya perempuan tidak bisa jadi imam kalau ada laki-laki yang memenuhi syarat. Kalau di Barat itu mana diterima, itu dianggap bias gender itu. Perempuan harus bisa jadi pemimpin dalam ibadah, apalagi di luar ibadah. Nah, itulah misalnya ada kelompok feminis yang menggugat doktrin itu ya. Biasanya kelompok liberal dalam Islam ada juga sudah mulai di dalam dunia Islam yang mulai menggugat bahwa perempuan itu menggugat doktrin bahwa perempuan tidak bisa menjadi imam atau khotib di sholat Jumat. Makanya ada itu pakar Muslim yang sangat liberal karena dipengaruhi oleh Barat, itu Profesor Amina Mohon maaf Pak, mikrofonnya nggak dihidupkan Pak. Mute-nya mati Ustaz. Oke. Jadi kembali ke tadi ya, Profesor Amina Wadud Muhsin seorang perempuan ya, perempuan di Amerika, dia pakar Islam tapi dipengaruhi oleh Barat. Jadi dia menggugat tentang perempuan dilarang menjadi imam sholat kalau ada laki-laki. Makanya dia melakukan ijtihad ya. Nah, dia sewa gereja lalu diadakan sholat Jumat di mana jamaahnya itu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian siapa yang menjadi imam dan khotib ya dia Profesor Amina Wadud itu nanti bisa dilihat itu peristiwa itu sudah lama ya, dan mendapatkan kecaman juga ya. Nah, bagaimana Amina Wadud Muhsin menjadi imam sholat Jumat dan sekaligus menjadi khotibnya
Sementara jamaahnya itu ada laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam saf itu biasanya kan kalau kita tradisinya laki-laki di depan ya, perempuan di belakang dibatasi dengan hijab, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu dalam pelaksanaan sholat Jumat itu bergabung itu. Dalam satu saf itu ada laki-laki, ada perempuan, ya. Baik di saf pertama, saf kedua, saf ketiga bercampur aduk dia. Nah, itulah konsep Barat tentang kebebasan berpikir itu ya. Sehingga terkait dengan kepemimpinan pun di digugat ya, bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam itu digugat karena dianggap bias gender gitu ya. Kenapa sih perempuan tidak bisa menjadi imam sholat atau menjadi khatib di sholat Jumat? Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa ternyata Nabi pun ada yang perempuan. Itu kelompok-kelompok liberal yang dipengaruhi oleh Barat seperti itu. Artinya pada situ saya kita lihat memang ada perbedaan ya antara Islam dan Barat tentang banyak hal, termasuk misalnya kepemimpinan ya. Sehingga ketika kita bahas tentang kepemimpinan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, tentu saja beda penjelasannya antara Barat dengan Islam. Dan itu tentu saja berpengaruh terhadap konsep manajemen pendidikan Islam ya. Bagaimana kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam ya. Tentu saja nanti teorinya berbeda itu Barat dengan Islam ya. Kalau kepemimpinan ya, pemimpin misalnya seorang manajer, bagaimana seorang manajer di lembaga pendidikan Islam? Ya, oke lah, ada manajer itu ada laki-laki dan ada perempuan, ya kan? Lalu kalau ada laki-laki dan ada perempuan, bagaimana manajer perempuan bersikap terhadap bawahannya yang laki-laki atau sebaliknya? Itu kan tentu saja ada garisan-garisan Islam yang mempengaruhinya ya. Dan itu tentu saja tidak terdapat dalam konsep manajemen pendidikan Barat. Nggak sama dia. Kalau di Barat kan kebebasan ya, kebebasan yang menjadi tolak ukur bahasa Indonesianya. Kalau dalam Islam, ya ajaran Islam itu yang menjadi tolak ukur dalam konsep apapun, termasuk dalam konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Itulah dia ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ada perbedaan antara Islam dan Barat. Termasuk terkait dengan manajemen pendidikan Islam ya harus berbeda dia ya. Penjelasannya antara manajemen pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan perspektif Barat. Terkait dengan institusi pendidikan, institusi pendidikan itu kan ada ahli membaginya menjadi 3 ya, ada pendidikan formal, ya, informal dan non formal. Sehingga penjelasan hari ini perlu dielaborasi bagaimana penerapan manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal, meskipun nanti ada pemateri sendiri yang lebih memperdalamnya. Tapi perlu dikenalkan itu bahwa institusi pendidikan Islam itu ada 3 ya, ada 3. Atau ya itu teori umum, tetapi ada juga pendapat-pendapat yang lain ya. Ada pendapat-pendapat lain ya mengenai tentang jenis-jenis lembaga pendidikan Islam ya. Oke, saya kira itu udah 9:30 rupanya. Ada pemakalah yang lain, Pak? Pak Amin. Suara Pak Amin nggak kedengaran? Ada Ustaz. Sudah hadir narasumbernya? Sudah standby kayaknya saya lihat ini. Oke, ada waktu setengah jam lagi nih Pak ya. Gini Pak, bisa nggak kita gunakan link baru? Karena nanti di siakat itu harus digunakan link baru untuk per pemateri. Ya, link baru sudah dibagikan. Link baru. Sudah ya. Ini sudah di screenshot Pak, yang ini? Oh, sebagian sudah. Coba kita screenshot ulang Pak, yang semua nampak ya, semua seyogianya videonya dibuka ya, diaktifkan. Sudah di screenshot Pak?
Sebentar. Saya keluar ini dulu. Gimana nih? Stop sharing. Nah, Oke, sudah Pak ya? Belum. belum Ustaz. Oke, sudah. Sudah. Nah, Ustaz nggak ada suara, tuh mute-nya mati Ustaz. Oke. Oke, kita lanjut dengan link berikutnya Bapak Ibu ya. Ya, Ya, ini kita keluar Ustaz. iya, keluar dulu. Oke. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak habis punyung dia. Ya, itu kan Bu Husna dengan Bu Yusida yang masa hidupnya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Kita punya waktu 30 tapi ada yang akan bertugas setelah. Jadi barangkali ini hanya presentasi. Kalau ada pertanyaan kita diskusi. Oke, jangan lupa narasumber men-screenshot pertemuan yang Oke. Silakan Bu Husna dan Bu Yusnidar untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami tentang filsafat manajemen pendidikan Islam, yaitu judulnya Manajemen Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Non-Islam. Pendahuluannya adalah perubahan kemajuan zaman sekarang telah banyak mengubah peradaban dan pemikiran manusia menuju pemikiran yang bersifat lebih material. Secara sadar, krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia sejak lama diakibatkan oleh krisis moral di kalangan masyarakat. Padahal pendidikan Islam sejak dahulu telah diterapkan di sekolah-sekolah sebagai bentuk Nanti dong uro, nanti jangan dulu.
Agak susah Pak swing ini. Ya, loudspeaker ketat jauh deh, swing. Baterai HP. Baterai HP belum. Dah, betul. Jangan dekat-dekat duduknya kalau hidup banyak operator. Udah nih Pak. Kalau you betul berono hotel 20 menit tu kan. Ya, secara tidak sadar krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia sejak lama diakibatkan krisis moral di kalangan masyarakat. Padahal pendidikan Islam sejak dulu telah diterapkan di sekolah-sekolah sebagai bentuk pendidikan formal, baik di lembaga pendidikan Islam maupun di lembaga non-pendidikan Islam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya melakukan manajemen yang tepat pada pendidikan Islam supaya dapat melahirkan generasi yang beriman dan berakhlakul karimah. Pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam berasal dari bahasa Inggris to manage yang identik dengan kata to control atau to handle yang berarti pengaturan, pengolahan. Manajemen secara bahasa adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi, secara terminologi, yaitu melatih dalam mengatur langkah-langkah atau dapat juga berarti bahwa manajemen sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Menurut Muhaimin dan kawan-kawan, manajemen yang diterapkan dalam pengembangan Islam, dalam pengembangan pendidikan. Jadi semua kegiatan yang menyangkut dengan pengembangan pendidikan merupakan wilayah dari manajemen pendidikan, termasuk menerapkan visi dan misi sekolah, merencanakan penerimaan siswa baru, pengembangan kurikulum, dan supervisi dalam kelas. Berbeda dengan pendapat Muhaimin dan kawan-kawan, Mulyana menilai bahwa manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pencapaian visi dan misi suatu organisasi pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dalam suatu kelompok. Hal ini memungkinkan bahwa kerjasama terjadi karena ada suatu pengaturan sedemikian rupa yang digerakkan oleh seorang pemimpin organisasi pendidikan. Kepala sekolah memposisikan diri sebagai top manager di lingkungan sekolah non-lembaga Islam. Juga manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia Muslim dan non-Muslim dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Kesejahteraan umat manusia hanya dapat diraih melalui keyakinan yang kuat terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sehingga manusia tidak akan berbuat sesuka hatinya terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Guru merupakan orang yang paling bertanggung jawab
dalam melaksanakan tugas pengembangan dan penyampaian materi pendidikan Islam di lembaga non-pendidikan Islam. Maka, metode dan pendekatan mengajar yang diterapkan oleh guru pendidikan Islam sangat baik dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan Islam di lembaga non-pendidikan Islam karena alokasi waktu materi pendidikan Islam yang terbatas dan singkat. Hal ini berbeda dengan metode dan pendekatan mengajar yang digunakan oleh guru pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam yang alokasi waktu dan jam pendidikan Islam yang banyak. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam pada lembaga non-pendidikan Islam. 1. Berfokus pada ketercapaian kepuasan pelanggan. Yang kedua, keterlibatan seluruh partisipan organisasi. Yang ketiga, pendekatan yang menekankan pada perbaikan proses. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, penerapan manajemen dengan menggunakan pendekatan sistem. Macam-macam manajemen pendidikan Islam di lembaga non-pendidikan Islam. Yang pertama adalah manajemen kurikulum atau program pengajaran. Sekarang lebih dikenal di dalam dunia pendidikan di lembaga non-pendidikan Islam adalah bagian dari manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Juga manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Mulai dari masuk sampai keluarnya siswa dari lembaga non-pendidikan Islam. Manajemen sarana prasarana merupakan perlengkapan untuk menunjang dalam keberhasilan pendidikan Islam seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Seterusnya, manajemen keuangan dan pembiayaan merupakan sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan. Kesimpulan, manajemen pendidikan Islam merupakan usaha dalam menata sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia yang beriman dan berakhlakul karimah. Manajemen pendidikan Islam pada lembaga non-pendidikan Islam dilaksanakan guna mencapai mutu pendidikan Islam yang berkualitas dengan perencanaan kurikulum yang matang, penempatan staf guru yang profesional, pengaturan siswa yang baik, pengelolaan keuangan yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Demikian PowerPoint kami yang sangat-sangat sederhana dan banyak kekurangan. Kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Pengasuh juga kepada kawan-kawan yang ingin membantu masukan yang ke arah lebih baik. Kami persilakan dengan segala hormat. Demikian. Baik, terima kasih Ibu sekalian sudah sampaikan tadi dengan tema manajemen pendidikan Islam di lembaga
lembaga non pendidikan Islam gitu Bu ya. Boleh Iya, Pak. ditampilkan Bu judulnya Bu, ditampilkan lagi Oh ya. supaya kita menganalisis ya judul. Nah, memang pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar itu ketika kita melihat judul ya, manajemen pendidikan Islam di lembaga non pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan non Islam. Ini kira-kira Bu perlu digaris bawahi saja ya. Maksud dari lembaga pendidikan non Islam itu apa Bu? Di lembaga Di lembaga umum, Pak ya. sekolah Di umum sekolah umum. atau ya umum. betul. Oke. Kalau menurut pemahaman Bapak Ibu yang lain gimana? Pak Amin, Pak Zahiri. Kalau judul pas. Kalau menurut pemahaman saya, ini tentunya karena berbicara masalah Islam, tentu ini lembaga pendidikan lembaga pendidikan Islam. Berarti lembaga pendidikan di luar pendidikan Islam, berarti ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, Konghucu dan lain-lain sebagainya. Demikian. Ya. Kalau kalau pendapat lain ada nggak? Ada tafsiran? Pak, saya Pak. Bu Mimi. Ya, menurut saya dari judul tadi saya juga hampir sama kayak Pak Amin bahwa manajemen pendidikan Islam ini diterapkan di lembaga yang non Islam, misalnya seperti di Metodis kalau di Medan atau di mana lah seperti itu. Itu yang saya tangkap dari judulnya. Bahkan saya mau tanya di lembaga mana itu kira-kira salah satu contohnya. Ternyata yang dimaksudkan oleh pemakalah adalah di lembaga yang umum tapi mungkin masih Islam seperti itu. Tapi yang saya tangkap di lembaga yang di luar Islam. Seperti itu. Iya Pak, kalau kami memang menangkap seperti itu, manajemen pendidikan Islam di lembaga non pendidikan Islam, maksudnya di sekolah-sekolah umum. Islam juga ya Bu Usna, yang Islam juga kan Bu Usna kayak di SMP, di SD. Iya, itu yang kami Kalau kan ada SD SMP juga kalau non Islam. SMP Ya, SMA. satu ngomong beradu gigi itu. Iya, tapi kalau yang kami tangkap ya bukan Bu Usna di lembaga yang memang bukan Islam, misalnya di lembaga pendidikan Kristen. Kalau di luar Aceh kan banyak itu, di Medan saja banyak yang non Islam. Nah, yang kami tangkap seperti itu. Khususnya di saja pendidikan umum saja buat. Manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan umum. Iya, maksudnya Pak Min, tolong ulang. Manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan umum. Pak Jafar keluar. Enggak masih ada. Masih ada Bu, masih. Berarti judulnya kan memang sudah dikasih seperti itu. Iya. Coba cek Pak Amin, saya nggak buka laptop nih kebetulan. Kalau yang saya share itu begitu judulnya. Karena ini kan RPS itu atau silabus itu kan dari pasca ya. Dari pasca. Jadi manajemen pendidikan Islam Islam. Jadi tentu saja kalau pengertian dalam pengertian lembaga pendidikan agama lain tentu nggak relevan dengan mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita kan manajemen pendidikan Islam ya. Ya, jadi ada pembagian terkait pendidikan. Jadi kita fokus ke lembaga pendidikan. Artinya di materi yang disampaikan Pak Amin kan ada tentang manajemen pendidikan Islam ya.
Ya, pendidikan Islam ya. Nah, kan gini nih, memang cenderungnya dibagi dua ya, ada lembaga pendidikan umum dan ada lembaga Ya benar pendidikan benar. berbasis Islam. Ya, ada lembaga Pak, pendidikan ini maaf Pak. Bapak ada lembaga pendidikan berbasis Islam. Yang lembaga pendidikan berbasis Islam itu misalnya madrasah, pesantren ya, dan sekolah tinggi atau institut agama Islam negeri atau juga universitas Islam negeri ya. Nah, jadi itu yang dianggap lembaga pendidikan berbasis Islam ya, madrasah, pesantren, perguruan tinggi agama Islam. Nah, itu kalau lembaga sama lembaga makanya nonnya itu salah posisi Bu ya. Iya ya Pak. Betul ya. Nah, makanya jadi pertanyaan kalau non Islam maka mengarah ke pengertian yang disampaikan Pak Amin. Tapi kalau lembaga non pendidikan Islam, pendidikan non Islam. nah, Isinya sebenarnya sudah betul Pak ya. Cuma judulnya yang salah Pak ya. ya namanya salah. Pendidikannya ketinggalan tuh Pak. Ya, Pendidikannya yang ketinggalan. Non Ya, Pak. Islam Non- dengan non pendidikan Islam. lembaga pendidikan non Islam. Iya. Padahal lembaga non pendidikan Non Islam. pendidikan Islam. Jadi kalau kita diskusi tentang lembaga pendidikan, ada lembaga pendidikan berbasis Islam, ada lembaga pendidikan umum. Lembaga pendidikan berbasis Islam itu ya tadi madrasah dari tingkat hidayah lembaga pendidikan non Islam. Pendidikan Islam. Kalau lembaga pendidikan sekolah ya dan untuk yang oke bagaimana kendaraan, bagaimana penerapan umum bagaimana di sekolah, bagaimana MTI umum ya. Alhamdulillah nama cari beres. Kita tentu relevan karena ini ya kita lihat fenomena lembaga pendidikan umum pun ada yang padu itu kan sekolah umum banyak kalau universitas itu kan perguruan tinggi umum ya, universitas yang orang misalnya universitas yang didirikan oleh ormas-ormas Islam, misalnya perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya, organisasi-organisasi yang mendirikan lembaga pendidikan. Ya. Mereka mendirikan sekolah, mereka mendirikan universitas. Tentu saja sekolah dan universitas adalah contoh dari lembaga pendidikan umum, tetapi pengelolaannya itu berdasarkan manajemen pendidikan Islam, mengingat ya pemilik dari sekolah dan universitas itu adalah organisasi Islam, ya organisasi Islam. Sehingga banyak itu kampus-kampus umum dia mengatakan ya kami universitas yang bercorakkan Islam. Itu misalnya di Medan itu ada Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dia memang universitas tapi bercorak Islam karena dikelola oleh organisasi Islam. Ada Universitas Al-Wasliyah di Medan. Dia universitas perguruan tinggi umum tapi pengelolaannya berdasarkan Islam karena pemiliknya itu organisasi Islam. Begitu juga dengan Muhammadiyah dan NU ya, memiliki sekolah dan perguruan tinggi umum tapi ya pengelolaannya
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Jadi itu ya. Nah, jadi kalau mau itu bisa seperti itu. Jadi bukan dalam pengertian bagaimana MPI diterapkan di lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang muda, orang mana mau orang itu ya kan. Mereka pasti menolak simbol-simbol. Iya, Pak. Jadi bukan itu pengertiannya ya. Makanya begini ya, Bapak Ibu, kalau kita menulis paper ya, kita perlu memberikan definisi terhadap judul yang kita sampaikan supaya tidak salah tafsir. Jadi walaupun Bapak Ibu membuat judul lembaga pendidikan Islam, tapi itu perlu dibuat di batasan kalau pengertian ya. Apa maksud dari lembaga pendidikan non Islam? Dijelaskan maksudnya adalah lembaga pendidikan umum. Itu saja yang perlu diklarifikasi ya, bukan lembaga pendidikan Islam, tapi lembaga non pendidikan Islam. Artinya lembaga pendidikan umum, bahasa sehari-hari kita bilang gitu ya, lembaga pendidikan umum. Tidak tingkatannya ya, sekolah dasar, sekolah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu ada sekolah tinggi, ya, ada universitas. Nah sekarang pun pendidikan itu ada dua coraknya dia. Ada murni lembaga pendidikan yang pengelolaannya bersifat umum, lembaga pendidikan umum yang pengelolaannya bercorak Islam. Nah, makanya kita lihat ada sekolah dasar ya umum sifatnya, ada sekolah dasar Islam terpadu SDIT, gitu. Ada SMPIT. Jadi memang sekarang berkembang itu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pesantren pun sekarang bercorak juga dia. Di Sumatera Utara itu ada pesantren, namanya pesantren, tetapi dia cenderung pada sains. Ya. Pesantren yang berdasarkan sains. Saya lupa apa nama pesantrennya itu. Jadi kita punya persepsi bahwa pesantren itu tempat belajar agama ya, tapi ada pesantren ya ilmu agamanya sedikit saja, tapi lebih banyak sainsnya. Polanya pola pesantren ya, ada kiainya, ada santrinya, ada masjidnya, ada asramanya, murid-murid ini, suasananya suasana pesantren, tetapi pelajarannya sains, makanya banyak juga ya piala-piala dalam bidang sains yang diperoleh oleh saya lupa apa namanya. Jadi memang berkembang ya lembaga terutama lembaga pendidikan umum ya, lembaga pendidikan umum atau lembaga non pendidikan Islam ya, sekolah atau perguruan tinggi, tapi pengelolaannya Islam, sehingga di situ manajemen pendidikan Islam memungkinkan diterapkan ya, protokol lembaga pendidikan dikelola oleh Muhammadiyah ya sangat memungkinkan dikelola diterapkan manajemen pendidikan Islam karena pengelolanya itu semuanya Muslim ya, atau juga lembaga pendidikan yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, Al-Jamiatul Wasillah dan organisasi Islam. Walaupun mereka sekolah atau komunitas, tapi pengelolaannya mungkin menggunakan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Tetapi memang sebelum teori manajemen pendidikan Islam itu bisa diterapkan, kita harus punya dulu produknya. Bagaimana konsep manajemen pendidikan yang Islam itu. Nah, konsep manajemen pendidikan Islam itu kan masih tahap perintisan, belum matang ya. Disiplin ilmu yang belum matang, masih merintis, masih proses berkembang. Oleh karena itu memang sejauh ini tidak maksimal lah penerapannya. Paling sejauh ini yang dilakukan melekatkan kajian manajemen pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi masih nilai-nilai Islamnya
sehingga lebih layak namanya itu manajemen pendidikan Islami. Jadi manajemen pendidikannya itu Islami, tapi bukan Islam. Belum tentu Islam maksudnya, belum tentu Islam. Makanya itu guru saya ya, Profesor Dr. Al-Rasyidin tidak mau Islam Stop sharing. kata sifat ya, Islami, sifat pendidikan Islami atau manajemen pendidikan Islami. Ya. Jadi Bapak Ibu harus punya dulu konsep baku tentang manajemen pendidikan Islami atau manajemen pendidikan Islam, baru bisa diterapkan di lembaga pendidikan. Ya, apakah lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Ya, kalau pembagiannya dari pembagian itu, atau lembaga pendidikan berbasis Islam atau lembaga pendidikan umum, atau lembaga pendidikan umum berbasis agama atau lembaga pendidikan umum tidak berbasis agama. Nah, misalnya sekolah dasar ya, sekolah dasar SMP, SMA itu kan lembaga pendidikan tidak berbasis agama. Tapi ada SDIT, ada SMPIT dan seterusnya, itu lembaga pendidikan umum berbasis agama ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau menanggapi? Tanggapan saya judul aja tadi. Jadi memang kita perlu untuk 2 makalah hari ini perlu kita menguasai teori-teori tentang manajemen pendidikan Islam itu, bagaimana konsep baku manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, kita harus menguasai teori-teori tentang pembagian lembaga-lembaga pendidikan itu ya. Menurut para ahli sejauh ini itu ya, lembaga pendidikan itu ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Atau juga pembagian yang kedua, lembaga pendidikan Islam dan lembaga non pendidikan Islam. Itu berdasarkan silabus itu ya, dalam makna bahwa lembaga pendidikan itu ada lembaga pendidikan umum dan ada lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan umum itu ada lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan umum yang bercorak agama, dan ada lembaga pendidikan umum yang tidak bercorak agama. Lembaga pendidikan umum yang bercorak agama tadi contohnya SDIT dan seterusnya. Lembaga pendidikan umum yang tidak bercorak agama itu biasa sekolah-sekolah negeri gitu ya. Lalu ada lembaga pendidikan Islam ya. Lembaga pendidikan Islam itu umumnya madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama Islam, baik yang negeri maupun swasta. Tapi ada muncul fenomena lain ya. Pesantren itu ada pesantren keagamaan, ada pesantren sains. Nah, jadi kita perlu tahu tuh, menguasai teori-teori tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam di era kontemporer ya. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang lain? Gini. Yang lalu kan saya sudah share ini ya, sudah share soal ujian ya. Itu bocorannya. Seharusnya kan ujiannya tidak take home ya. Tapi ada sekarang ujian online yang maksimal, sama aja itu, nggak maksimal juga, seperti perkuliahan online kan nggak maksimal ya, belum lagi persoalan jaringan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita melaksanakan ujiannya hari sesuai jadwal ya Pak Amin ya? Ya, siap. Sesuai jadwal, nanti kita tetap melakukan Zoom. Nah, disitulah saya menagih satu persatu file-file jawaban dari ujian akhir semester itu. Bukannya dikirim setelah diketik, dikirim terus dinilai, bukan begitu Ustaz? Gini aja, supaya ada tatap muka di ujian akhir semester. Jadi ujian akhir semesternya seperti normal saja, kita lakukan jam berapa, dan di situ saya hanya mengumpulkan file saja. Saya minta mana file Pak Amin itu. Formalitas saja. Oh ya. Untuk
laporan ke program pasca sarjana. Siap, siap. Nah, kalau mau dikirim nanti sore pun boleh juga, tapi nanti kita ulangi lagi di hari H. Nah, saya pikir diuji lagi soal per soal. Mati Saya lagi. hanya minta file saja. Mana Pak? Ya, jadi kita kan perlu screenshot itu ya. Maka tadi saya bilang untuk persoalan administrasi saja. Oh, siap. Nanti tidak diakui pula ujian akhir kita nanti kan susah. Siap, Ustaz. Bapaknya nggak susah, Bapak Ibu yang nggak susah. Bapak Ibu yang susah nanti, saya nggak susah. Jadi hari Sabtu Pak ya, sesuai jadwal aja kita nanti. Insya Allah siap, Ustaz. Jadi kalau bisa Pak, Ibu, hari Minggu itu minggu besok itu jangan ada tatap muka lagi, kita cari hari lain. Entah kapan, suka hati. Ya. Jadi hari Sabtu besok itu sudah final. Betul-betul final. Berarti kalau sudah final, tak ada lagi pertemuan dong, Ustaz. Hari Sabtu nanti itu semua ujian ya Pak ya? Ya. Oh, kalau gitu kita buat Zoom hari Minggunya ujiannya gitu aja lah ya. Minggu. Bentar aja itu hanya untuk ambil link dan screenshot saja. Sabtu masih diskusi, jadi kita perlu tambahan waktu untuk UAS-nya itu. UAS itu kan 60 menit efektif, tapi kan kita bisa saja cuman 10 menit atau 15 menit. Hanya untuk mengambil screenshot soal saja, Ustaz. Iya, jadi 30 menit cukup itu, Ustaz. 30 menit cukup. Berarti boleh hari Minggu kita. Hari Minggu. Oke. Kalau pagi sama siang itu ada jadwal mata kuliah lain, mungkin pukul 2. Oke. Sabtu, Minggu ya, hari Minggu pukul 2 ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di screenshot ya, Bapak Ibu, atau udah ya. Oke, saya screenshot juga.